ketika zaman Khalifah Rasyidin, dari Abu Bakar ke Umar ke Utsman ke Ali, itu kekuatan Islam udah sangat luar biasa. Dan itu adalah semuanya politik. Jadi kalau seandainya kita orang Islam, kita generasi muda Alergi yang ngakunya milenial, Nah. Banyak generasi milenial yang alergi terhadap politik, Pak, hari ini. Hai, welcome back Respublika Channel bersama Winnie Septiana. Alhamdulillah hari ini spesial sekali karena saya kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Suhardiman, SPDI. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Kayaknya agak keserimpet gitu kalau ngomong Pak Suhardiman, boleh panggil Pak Buyuang aja nggak? Boleh lah. Iya. Kita hari ini mau berdiskusi soal akhlakul karimah, boleh ya Pak ya? Iya. Karena Winnie sering lihat di musola-musola, di masjid-masjid, nama Bapak tuh sebagai penceramah gitu. Jadi pengen lebih bertanya lebih deket gitu. Sebenarnya akhlakul karimah kan dibutuhkan sama semua kita manusia gitu ya Pak ya. Ngomong-ngomong, ngelihatnya di musola mana? Di Tangsel, di Pamulang. Karena aku warga Pamulang. Suka di Ranijaya tuh di masjid ada penceramah Pak Suhardiman, Ustadz Suhardiman gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Ya numpang beken juga dikit. Numpang beken, udah beken kali Pak. Di Respublika. Terima kasih ya Pak atas waktunya udah hadir di Respublika Channel. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya mudah-mudahan kita dari obrolan-obrolan ringan ini ada yang bermanfaat buat kita. Ya khususnya buat saudara-saudara kita yang lain lah. Amin, buat amin. umat. Iya. Terutama dengan situasi-situasi seperti ini. Nah, benar-benar kita lagi pandemi. Ya, lagi pandemi, kemudian juga sekarang pun juga udah masuk dalam ya prosesi pemilihan, pilkada dan sebagainya. Dan itu ya menimbulkan tensi-tensi yang kecenderungannya adalah ke arah negatif kan gitu. Iya. Ya makanya ya perlu juga kita bahas sedikit tentang persoalan akhlak. Ya ini berkaitan dengan situasi dan kondisi negara kita juga gitu. Ya menarik Pak. Ya. Berbicara soal tensi tadi, ya memang sangat sensitif ya, apalagi Tangsel salah satu kabupaten kota yang ikut pilkada di tahun ini. Iya. Di sisi lain kita lagi pandemi. Gimana sih Pak caranya supaya kita bisa menjaga tensi kita gitu? Ya, ya kita menariknya kepada garis bahwa Islam diturunkan ke muka bumi ini adalah salah satunya orientasinya adalah bagaimana mengajarkan akhlak-akhlak karimah gitu kan kepada umat manusia kan gitu. Makanya Rasul pun juga mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu kan. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah merubah akhlak manusia gitu. Nah, makanya kan kita ketahui bersama dalam sejarahnya Rasul itu dilahirkan dan diturunkan pada zaman jahiliyah kan gitu. Ya. Karena memang pada saat itu memang betul-betul kondisi masyarakat Arab betul-betul dalam kondisi degradasi moral yang sangat luar biasa. Ya orang pada saat itu ya sudah tidak mengindahkan lagi yang namanya kebaikan, yang namanya norma, etika dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan yang mereka jalani gitu. Nah, di zaman itu ya. Ya, makanya Rasul diturunkan oleh Allah untuk merubah akhlak manusia pada saat itu. Nah, tapi pada proses perjalanannya pun sebelum Nabi pun diangkat menjadi Rasul, dia sudah memberikan uswah gitu kan, contoh-contoh yang terbaik ya bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang manusia gitu kan. Ya makanya kan Rasul sebelum diangkat menjadi Rasul dia sudah dipanggil dengan istilah Al-Amin ya kan. Ya orang yang dipercaya gitu kan, jujur ya kan.
Karena akhlaknya itu tadi. Nah, iya. Itu yang dikembangkan dan dijalankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang kita kan dalam kehidupan ini kita tahu gitu bahwa apa yang diajarkan itu tidak baik, dan kemudian diiringi pun juga dengan bentuk ajaran-ajaran agama yang mengajarkan kita pada menjalankan ibadah-ibadah ubudiyah gitu. Tapi kadang-kadang kita banyak umat itu kerajinan juga gitu. Kerajinan. Iya. Malah kerajinan ya. Jadi kerajinan itu maksudnya ya apa yang Allah larang juga kita lakukan. Apa yang Allah perintah pun kita lakukan juga gitu. Ya makanya ya kerajinan. Jadi karena yang dilarang dilakuin juga. Ya, jadi ya ibaratnya ke masjid rajin, gosipnya juga rajin kan gitu. Gibah ya Pak ya. Ya. Ya bahkan lebih cenderung ternyata kadang-kadang bisa lebih baik orang yang ternyata yang jarang ke majelis taklim ketimbang orang yang sering ke majelis taklim. Karena ketika dia rajin ke majelis taklim ternyata dia makin rajin juga gosipnya gitu. Oh gitu. Kalau dia jarang ke majelis taklim justru dia lebih terjaga gitu. Nah, ya begitu juga dengan ya mohon maaf mungkin ya oknum-oknum ya petinggi-petinggi kita juga seperti itu banyak ya kan. Ya satu sisi mereka rajin bersedekah gitu kan, di sisi lain mereka pun juga rajin merampas hak rakyat kan gitu. Itu tuh. Nah, padahal sebetulnya kan ajaran agama itu kan ya ketika konsep sholat aja lah kan, Al-Quran juga dengan tegas mengatakan waqimus sholah inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar kan gitu. Ya dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar kan gitu. Iya. Nah. Tapi faktanya Pak banyak orang ternyata yang sholatnya dijalanin terus, tapi yang maksiat-maksiat juga dijalanin gitu Pak. Itu gimana Pak? Iya. Kalau kita mau mengambil dari garis positifnya, ya sebetulnya ya masih ada kebaikannya. Ya orang sholat iya, maksiat juga iya. Ya kalau kita melihat dari sisi kebaikannya ya masih ada kebaikannya. Ya. Karena sedikit banyak insya Allah ya namanya bentuk-bentuk ritual ubudiyah itu sedikit banyak akan berpengaruh. Walaupun mungkin pengaruhnya itu mungkin tidak secara signifikan dan total langsung berubah gitu. Ya karena kan di satu sisi kan Al-Quran pun juga mengatakan ya kan orang-orang yang berhasil dalam sholatnya itu ya adalah allazina hum fi sholatihim khashi'un gitu kan. Ya orang-orang yang memang melaksanakan sholat yang dia khusyuk dengan sholatnya kan gitu. Jadi artinya orang-orang berhasil dalam sholatnya itu berimplikasi pada kehidupannya itu udah mulai termasuk kategori orang yang khusyuk dalam sholatnya kan gitu. Ya kalau orang-orang yang mungkin tidak berhasil mungkin dia kurang khusyuk kali kan. Tapi kadang-kadang kita juga bertanya lagi kalau kayak tokoh-tokoh seorang kiai kurang khusyuk apa gitu sholatnya gitu. Tapi ternyata kenapa mereka terjerumus juga gitu kan, kejebak juga gitu. Mungkin namanya manusia tempat salah dan hilaf. Ya itu jawaban pembelaan paling mendasar. Iya. Menarik begini sih Pak. Tapi sebenarnya Islam tuh membolehkan umatnya untuk berpolitik nggak sih Pak sebenarnya? Kalau bicara dalam konteks kehidupan berpolitik, umat Islam wajib untuk berpolitik, karena
politik itu adalah sebuah alat untuk menuju kepada kekuasaan. Dan kekuasaan itu harus dan wajib dipegang oleh ya orang-orang yang memang punya komitmen kuat terhadap menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kenapa beliau hijrah itu? Karena beliau tidak mendapat ruang di Mekah, ya kan? Bahkan pada saat itu para pemuka-pemuka Quraisy itu sudah mencetuskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya Rasul tidak hijrah pada hari itu, ya Mungkin ada kemungkinan bisa dibunuh. Tapi wallahu alam, karena Allah yang punya kuasa. Gitu. Akhirnya memang diputuskan dan akhirnya memang yang menggantikan Rasul, tempat tidur Rasul itu kan pada saat itu kan Ali. Nah, Sayyidina Ali kan. Jadi ketika mau dibunuh ternyata Ali yang tidur di tempat kasurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian akhirnya Rasul hijrah lah ke kota Madinah yang jaraknya sekitar 400 kilo. Ya, dari sini kemana tuh? Cirebon ya? Cirebon ya. Oh, lebih. Padang, bukan. kejauhan ya. Bukan, dari sini ke Lamongan kayaknya. Oh, oke, ke Lamongan. Pekalongan, bukan Lamongan. Lamongan Jawa Timur. Ya, Pekalongan lah. Ya. Jawa Tengah. Kalau Semarang kan 600 kilo ya. Malum lah, sering naik mobil. Makanya saya ya aja dari tadi. Oh gitu. Ya. Kaitannya Jadi- dengan politik jadi- terhadap cerita Rasulullah. Jadi kenapa Rasulullah berpindah? Karena memang di sini sudah tidak ada ruang. Oke. Sudah tidak ada power untuk membangun sebuah kekuatan untuk mengembangkan agama Islam. Dan setelah begini Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ternyata itu mendapat respon yang sangat bagus dan kemudian berkembanglah Islam di Madinah. Nah, dan itu sudah dipegang tampuk kekuasaan oleh baginda Rasulullah SAW baik secara hukum dalam kemasyarakatan dan dalam hukum pemerintahan gitu. Nah, setelah Rasul membangun kekuatan di Madinah, nah kemudian Rasul balik lagi ke Mekah kan. Makanya ada istilah Fathul Mekah. Kemudian Rasulullah menaklukkan Mekah gitu. Tapi Rasul berkata gitu, siapapun yang masuk ke dalam rumahnya Abu Jahal itu akan kita lindungi. Siapapun yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan itu akan kita lindungi. Nah, kemudian Rasul menaklukkan kota Mekah. Menaklukkan kota Mekah itu bukan dengan sebuah kekuatan pribadi gitu, tapi adalah sebuah kekuatan politik. Nah, ditaklukkanlah kota Mekah, ya kan? Dan kemudian barulah kota Mekah dan kota Madinah menjadi salah satu wilayah kekuasaan Islam pada awalnya. Gitu. Dan kemudian baru para sahabat mengembangkan kekuatan Islam di wilayah-wilayah sekitar Mekah, ya kan, sekitar Arab. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, barulah digantikan oleh Khulafatur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, dan dialah khalifah pertama, gitu, pemimpin tertinggi umat Islam. Nah, ketika zaman Khalifah Rasyidin dari Abu Bakar ke Umar ke Utsman ke Ali, itu kekuatan Islam udah sangat luar biasa. Dan itu adalah semuanya politik. Jadi kalau seandainya kita orang Islam, kita generasi muda Alergi yang ngakunya milenial, Nah. Banyak generasi milenial yang alergi terhadap politik, Pak, hari ini. mungkin kita harus bercerita gitu dengan mereka gitu. Istilahnya bahwa Anda hidup di negara yang memang punya aturan dan semuanya itu adalah diatur oleh pemerintah gitu. Anda nongkrong di kafe, ketika setiap
Anda minum itu dikenakan pajak di situ. Ya. Dan pajaknya itu adalah masuk ke government, pemerintahan. PAD. Nah, dan pemerintahan itu adalah yang orang menjalankannya itu adalah orang-orang yang memang notabene bergerak dalam dunia politik. Oh iya, tentu. Nah, Iya. kalau seandainya kita-kita yang muda-muda tidak mau melek politik, ya jangan disalahkan orang lain ketika aspirasi Anda sebagai anak-anak muda tidak terinspirasi dengan baik, tidak tersalurkan. Karena apa? Karena Anda apolitis. Coba lihat, setiap ada kontestan, setiap ada pilkada, pemilihan wakil-wakil kita harus melihat gitu. Dan kita harus memilih, dan kita harus menentukan gitu. Karena itulah ikhtiar politik kita, dan itulah perjuangan dan jihad kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau kita sebagai seorang anak muda dia tidak mau tahu dengan urusan politik, satu sisi kita rajin sekali bayar pajak, ya kan? Karena nongkrong di kafe, kita selalu bayar pajak. Kita gonta-ganti kendaraan, ya kan? Kemudian kita juga suka ke mall. Semuanya itu adalah diambil retribusinya dari kita. Jadi kita pun juga harus memperjuangkan hak-hak kita. Jalurnya adalah apa? Ya memang harus terlibat dalam setiap pesta demokrasi, yaitu pilkada ataupun pemilu atau pemilihan legislatif. Jadi dengan menggunakan hak suara saja sebenarnya, berpartisipasi saja Pak, menggunakan hak suara itu kita sudah adalah bagian jihad kita, bagian dari nilai jihad kita. Karena kalau kita sebagai umat muslim, ya mohon maaf, orang-orang yang di luar kita itu kenapa begitu solid? Karena mereka sangat sadar dan tahu gitu. Ketika mereka tidak berpartisipasi, hak-hak mereka khawatir tidak terinspirasi dengan baik gitu. Dan tidak diakomodir dengan baik. Nah, jadi itulah Jadi yang kalau misalnya kita nggak memilih nih, terus ke depan ada kebijakan yang menurut kita nggak benar, ya kita nggak bisa protes. ya nggak bisa protes. Milih aja kita enggak. Ya. Tapi kalau kita memilih, kita sudah berikhtiar, kemudian ada sesuatu yang memang ternyata di luar keinginan kita, ya kita pun juga bisa melakukan protes, ya kan? Saya ini pemilih Anda loh, gitu. Kalau tanpa saya mungkin Anda tidak akan pernah duduk di bangku itu, gitu. Nah, Anda jangan pernah lupa, gitu, bahwa kami inilah, gitu kan, bahwa tangan kami inilah yang nyolok, yang bikin Anda duduk di situ, gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak berpartisipasi, kita mau ngapa? Nah, makanya nggak salah juga gitu. Majelis Ulama pernah mengeluarkan fatwa bahwa orang yang istilahnya golput dikategorikan sebagai orang yang tidak melakukan jihad di dalam agamanya. Iya, kalau golput ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah gitu ya. Jadi kita pun juga sebagai ya ulama, sebagai mungkin orang yang sedikit tahu tentang agama, yuk kita ajak juga anak-anak muda kita untuk ya berpartisipasi secara politik ya. Jadi seorang muslim itu jangan pernah apolitis. Jangan pernah alergi dengan politik. Kalau kita alergi dengan sikap para pejabatnya, it's okay. Itu kan oknum sebenarnya ya. Itu kan personalnya. Iya, personalnya gitu. Cuman bukan posisi yang mereka duduki gitu. Nah, bukan sistemnya. Nah, ya. Saya ada pertanyaan agak personal nih Pak. Apakah Bapak termasuk ke salah satu yang terdampak COVID-19 ini? Karena kita semua banyak yang terdampak, tentunya pasti Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Kalau buat saya sih, ya mungkin juga bukan hanya saya gitu, tapi banyak
ya umat atau kawan-kawan yang lain pun juga sebetulnya justru merasa bersyukur gitu kan. Terhadap pandemi ini. Iya. Oh ya. Ya, karena memang ya kita harus meyakini gitu bahwa Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya kan? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Dan Allah itu selalu punya cara indah bagaimana mengajarkan hambanya gitu kan. Mengajarkan umatnya gitu kan. Sebenarnya Jadi pandemi ini kita lagi diajarin untuk apa sih, Pak? diajarkan bahwa kehidupan itu tidak ada pada zona-zona nyaman gitu. Ini hidup, ini dunia gitu, ya kan? Dan Allah pun juga menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini adalah laibun walahwun, ya kan? Sebuah permainan senda gurau. Bahwa kehidupan ini adalah ya ladangnya kita tempat bercocok tanam, bahwa dunia ini adalah tempatnya kita selalu diuji gitu. Dan dunia inilah menjadi jembatan bagi kita untuk menuju kepada kehidupan berikutnya gitu. Nah, jadi makanya Allah akan selalu memberikan pelajaran-pelajaran berharga dalam kehidupan kita gitu. Jadi jangan pernah kita ketika terdampak pandemi kemudian kita frustasi, putus asa gitu. Bahkan kalau saya melihat banyak kawan-kawan itu justru jauh lebih maju. Oh iya. Ya. Baik itu dalam sisi usahanya maupun mungkin dalam sisi aspek spiritualitas hidupnya gitu. Nah, lebih dekat sama pencipta ya. Ya, jadi itu bagian-bagian yang Allah ajarkan kepada kita gitu. Ya dari sisi kehidupan ekonomi, dari sisi menghadapi kehidupan ini, kami dengan beberapa teman-teman itu, kalau kita bisa mengambil hikmah, ternyata ada yang justru kita dapatkan jauh dari ekspektasi kita sebelumnya gitu. Tadinya mungkin kita merasa nyaman dengan usaha kita yang sudah mulai settle, sudah mulai jalan stabil gitu kan. Ya ternyata ya Allah sentil kita gitu kan. Ente jangan merasa nyaman dulu nih, ini ada ujian berikutnya nih gitu kan. Wah ternyata brok Harus banting diputus, setir ya gitu kan? ya. Diputus betul-betul ya kan. Yang tadinya kita usaha travel kan, wah udah mulai jalan, project juga udah lumayan banyak gitu umpamanya kan. Tahu-tahu corona nih, udah Nggak ada berhenti. yang jalan-jalan. Wah, total gitu. Tapi kalau pada saat itu kita berhenti berpikir, kita tidak mau mutar otak kita gitu, dan kita tidak bisa mengambil hikmah kebaikan dari itu, ya kita akan down, kita akan jatuh. Ya disitulah bentuk kegagalan kita dalam menghadapi ujian hidup yang Allah berikan gitu. Tapi kalau kita ngambil hikmahnya, ternyata justru lebih banyak jalan lain yang Allah berikan kepada kita ya kan. Ya akhirnya jadi bisnis rendang gitu kan. Oh gitu. Iya, bahkan sekarang pun juga udah mulai berkembang lagi jadi bisnis gerobak lontong sayur gitu kan. Bahkan ya target kita itu insya Allah 6 bulan 8 bulan ke depan itu udah bisa berdiri sekitar 60 outlet lontong sayur Padang gitu. Oh iya, wow. jadi- Pak Buyung nih orang Minang ya? Namanya Pak Buyung, jelas orang Minang ya. Ya, jadi dan itu nggak pernah terpikir gitu. Kalau corona ini nggak datang Oh kan. iya benar. Pasti udah nyaman dengan bisnis sebelumnya gitu Iya. kan? Nah, jadi ya itu makanya saya juga pernah dalam suatu forum ya ketika forum khotbah lah gitu, saya mengatakan kepada kaum muslimin jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa frustasi dan putus asa dengan segala cobaan, kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Prinsip pertama adalah yakinilah bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama itu dulu. Itu yang harus kita camkan dalam diri kita dan kita yakini gitu. Dan yang kedua, Allah tidak akan pernah menciptakan atau membuat sebuah skenario yang buruk terhadap kita gitu. Ya, karena Allah cinta dengan umatnya gitu kan. Allah sayang dengan umatnya. Kalau dalam perjalanan kita menghadapi kesulitan, Kenapa?
Berarti Allah punya rencana lain. Wah iya pasti. Makanya kan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 156 itu kan ya wasta'inu bis-sabri was-shalah ya kan. Innallaha ma'as-sabirin ya kan. Ya jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu kan. Dan jadikanlah dan hendaklah kamu selalu bersabar gitu. Dan bahkan ketika Allah pun juga mengatakan wala malanakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wa anfusi was samarat, tapi ujungnya Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Ini kan sungguhnya Allah akan menguji kita dengan kesulitan, khauf, rasa takut, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta ya kan, wal anfus, bahkan kekurangan nyawa, banyak yang meninggal gitu kan, wasamarat, dan kekurangan dan kelangkaan buah-buahan. Wabasyiris sabirin. Tapi Allah justru mengatakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira gitu. Buat siapa? Buat orang-orang bersabar gitu. Karena kalau kita bersabar saja itu sudah ada fadilah, pahala yang sangat luar biasa di mata Allah. Dengan bersabar. Dengan bersabar aja gitu. Kita bersabar aja dengan apa yang Allah uji kepada kita. Itu kita sudah diberikan ganjaran pahala yang besar. Nah, itu luar biasanya gitu. Apalagi setelah sabar kita tetap berikhtiar. Nah, tambah lagi itu kan. Makanya Allah mengatakan justru wabasyiris sabirin ya kan. Berikanlah berita gembira gitu. Buat siapa? Orang-orang yang bersabar gitu. Makanya kan kalau orang mengatakan sabar itu ada batasnya, itu bukan ajaran Islam gitu. Kalau Islam itu justru mengajarkan sabar tidak ada batasnya. Sabar itu tidak berbatas. Karena juga Rasulullah mengajarkan kepada kita, siapa sih orang jauh lebih sabar dibandingkan dengan baginda Rasulullah SAW. Ya, Rasul dicaci, dimaki, dihina, ditimpuk, diapain pun dia tidak pernah menyumpahkan umatnya untuk dilaknat, untuk dikutuk. Karena cuman Rasulullah SAW seorang nabi yang tidak pernah memberikan kutukan kepada umatnya. Kalau nabi-nabi lain, ya Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut, ya, itu kan semua umatnya kan semuanya kan diazab, ditimpa musibah, kecuali Rasulullah SAW. Karena itu kuncinya sabar. Ya, iya. Karena Rasul juga mengatakan, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya aku tidak akan pernah diutus oleh Allah kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam kan gitu. Nah, jadi ya Allah itu ya maha pemurah, maha pengasih. Ya, segala bentuk kebaikan ya itulah yang Allah tanamkan kepada kita ya. Oke. Mungkin ini terakhir Pak Buyung ya. Kita ini orang awak ya Pak, orang Minang Pak. Ada Basandi Sara, Sara Basandi kita buah. Itu kan moto kita lah ya. Itu sebenarnya maknanya apa sih Pak? Waduh. Kan Pak Buyung tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang juga kan? Iya, alhamdulillah. Itu juga buah hikmah dari pandemi. Iya, ya kan? benar. Kalau bukan karena pandemi, mungkin saya masih sibuk urusan travel, urusan pekerjaan, gitu ya, kan? Ikut organisasi primordial ini gitu ya. Dengan adanya pandemi, saya berpikir dengan keterbatasan aktivitas saya, ya apalagi nih yang kira-kira baik, bermanfaat, impactful, baik bagi saya ataupun bagi saudara saya atau bagi umat, ya kan? Ya. Nah, sekarang kan masjid di lockdown, ya kan, ceramah-ceramah juga mau ngapain, semuanya kan, ya bahkan ya kalau kemarin-kemarin kan kalau Ustadz ditanyain, ya kan, Ustadz ceramahnya di mana? Oh iya, ceramah saya di cancel. Atau bisa di YouTube. Nah, jadi akhirnya ya ada inspirasi positif kalau menurut saya, kayaknya menarik juga gitu kalau seandainya dari sisa-sisa waktu kita yang lumayan banyak luang, kenapa tidak nih ya sedikit kita pikirkanlah saudara-saudara kita yang mungkin nih yang satu rumpun, ya sama-sama orang awak, sama-sama orang perantau yang memang
semangatnya juga luar biasa sebetulnya gitu. Karena kita orang Minang itu ketika mendengar orang sudah berbahasa Minang, ya bahasa orang awak, itu terasa bahwa dia itu adalah saudara kita. Wah, betul. ikut di sana Ambo kan. Ini saudara. Di pasar juga gitu Ini di sana saya nih kan. Itu kan adalah sebuah rasa. Ya, sebuah bukan kalau menurut saya tuh apa sih benih awal untuk kita bisa bersatu, bersinergi, ya kan, saling mengisi, betul. Saling membangun, ya kan, karena memang namanya kita sebagai perantau ini kan, istilahnya jauh dari kampung, jauh dari saudara, ya kan, nah otomatis kita butuh istilahnya instrumen-instrumen yang bisa membangun kekuatan kita bersama. Nah, makanya itulah yang menjadi semangat bagi saya untuk memulai langkah untuk mengaktifkan diri dalam kegiatan di organisasi Minang, IKM, Ikatan Keluarga Minang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu ya ada manfaatnya gitu buat saudara kita gitu kan. Dan kadang-kadang memang segala sesuatu tuh harus ada motornya gitu. Harus ada penggeraknya gitu. Karena saya pun juga merasakan udah dari tahun 2004 saya di Pamulang. Sepertinya di Pamulang tepatnya. Sepertinya saya tidak merasakan ada gerakan real gitu yang saya rasakan dari komunitas orang awak, orang Minang ini kan. Kenapa tidak gitu? Ya, mungkin kalau saya mulai mungkin ya mudah-mudahan bisa ada terasa sedikit lah mungkin bagi nusana awak yang ada di Pamulang ini ataupun secara umum mungkin di Tangsel gitu. Kembali kalau ke pertanyaannya Ibu ini tadi, ada pesan di syarat pesan di Kitabullah itu ya sebetulnya itu sudah bentuk evaluasi sebetulnya dari adat Minang sebelumnya gitu. Karena kan kita ketahui bersama sebetulnya adat Minang banyak sebetulnya yang sedikit bertentangan dengan ajaran Islam. Tadinya dulunya gitu kan. Kemudian kan setelah banyaknya pemuka-pemuka adat kita itu sudah mulai banyak yang belajar ke Timur Tengah, dan kemudian bahkan mereka itu adalah orang-orang yang memang berperan strategis dalam pengembangan Islam di Nusantara ini. Dan akhirnya Minang ya bisa, dan Minang salah satu menjadi sumber ulama-ulama besar di tanah air gitu kan. Nah, sampai pada saat proses kemerdekaan Indonesia pun faktanya orang-orang Minang itu cukup berperan penting gitu. Ya, sampai saat ini pun. Jadi kalau adat pesan di syarak pesan di Kitabullah itu memang itu udah kita jadikan sebagai sebuah apa sih istilahnya tuh, kesepakatan bersama lah, bahwa apapun adat kita yang bertentangan dengan Islam itu berarti kita batalkan gitu, dan semuanya harus mengikuti ajaran dan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam gitu. Nah, itu sebetulnya gitu. Ya, makanya kan itu yang menjadi landasan ada pesan di syarak pesan di Kitabullah, ya kan. Ini menarik diskusi kita, Pak. Semuanya berfaedah. Tapi mohon maaf, kita akan lanjutin di sesi kedua ya. Kita pamit dulu sekarang, Pak. Assalamualaikum. Bye dulu ke audiens Respublika Channel. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diskusi lagi, ngobrol lagi. Ya malum lah, kadang kalau tukang ngomong nih begini. Terima kasih ya Pak Soehardiman ya. Sampai ketemu lagi Pak ya di studio kami Respublika Channel. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30